Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Odeng Misteri. Kali ini Odeng Misteri akan memberikan kisah, sejarah, mitos, dan misteri dari sebuah hutan yang berada di ujung Pulau Jawa bagian timur. Lokasi hutan ini sangat terkenal dengan aneka ragam hayati maupun hewani. Area ini sangat dekat dengan Pulau Bali, yang mana seringkali daerah ini menjadi bahan cibiran atau cerita mistis dari supranatural. Tempat ini diyakini tempat yang penuh dengan kerajaan jin, di mana zaman dahulu tempat ini salah satu tempat yang dikunjungi oleh Syekh Subakir bersama Sabdo Palon ketika pertama kali agama Islam disyiarkan. Tempat apakah itu? Tempat ini adalah Alas Purwo. Alas Purwo adalah tempat atau situs purbakala di Indonesia yang kini telah menjadi Taman Nasional Alas Purwo. Secara geografis, Alas Purwo ada di ujung timur Pulau Jawa, wilayah pantai selatan. Tepatnya, kawasan Alas Purwo berada di Kecamatan Tegal Dilimu dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Alas Purwo menyimpan kesan mitos yang kuat yang membuatnya disebut sebagai tempat angker. Ada apa sajakah di Alas Purwo? Stay tune di Odeng Misteri. Alas Purwo sebelum menjadi taman nasional, awalnya Alas Purwo berstatus cagar alam. Sebagaimana dilansir situs Taman Nasional Alas Purwo, berdasarkan risalahnya pada di 1920-an, ada penunjukan Purwo dan Jati ikan sebagai cagar alam. Memasuki tahun 1930-an, Alas Purwo berubah menjadi tempat suaka Marga Satwa Banyuwangi Selatan dengan luas area 62.000 hektar yang termuat surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 STBL 456 tanggal 01 September 1939. Hingga pada tahun 2014, Alas Purwo ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan luas sekitar 44.037,30 hektar. Alas Purwo memiliki nilai sejarah yang tinggi, yang juga dianggap sebagai tempat kelahiran Sang Hyang Widi atau dewa pecinta dalam agama Hindu berdasarkan mitologi Jawa. Dalam catatan Detik Travel, berdasarkan legenda masyarakat sekitar, penamaan Alas Purwo merupakan sebuah kisah yang menceritakan awal mula terciptanya Pulau Jawa. Sehingga menurut masyarakat Jawa, artinya Alas Purwo yaitu hutan pertama atau permulaan. Akses perjalanan menuju Alas Purwo tidaklah mudah. Perjalanan ke Alas Purwo bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi, menyewa mobil di sana, karena belum ada kendaraan umum yang melalui tempat wisata tersebut. Sebagai gambaran, kamu bisa memilih rute Kota Banyuwangi menuju Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Serono, Kecamatan Muncar, serta Kecamatan Tegal Delimu. Nanti dari Tegal Delimu sekitar 10 km kamu akan melalui Jalan Makadam. Di sana kamu akan menemukan pos Rawabendo sebagai gerbang utama Taman Nasional Alas Purwo. Sedangkan fakta dan mitos dari misteri Alas Purwo, Alas Purwo menjadi salah satu tempat wisata populer di Indonesia yang memiliki fakta serta mitos yang terkenal di masyarakat. Berikut adalah beberapa fakta serta mitos Alas Purwo. Yang pertama, Alas Purwo tempat wisata yang indah.
Alas Purwo menjadi tempat wisata yang terkenal dengan tempat wisata alam adalah fakta. Alas Purwo menjadi taman nasional pada tahun 1992 dengan luas 43,420 hektar. Kemudian melebar luas menjadi 44.037,30 hektar di tahun 2014. Ada berbagai titik tempat yang menarik untuk dikunjungi di sana, mulai dari pantai alami, hutan yang rimbun, serta air terjun yang menawan. Tak ketinggalan jenis flora dan fauna yang juga termasuk beberapa spesies yang langka dilindungi pun ada di sana. Lalu fakta yang kedua, bahwasannya Alas Purwo adalah kawasan hutan lindung, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional Alas Purwo memiliki 3 fungsi sebagai tempat untuk perlindungan proses ekologis, sehingga untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati atau bentuk pendidikan, wisata alam, pengetahuan, bentuk penelitian, hingga penunjang budidaya ada di dalam Alas Purwo. Alas Purwo dikenal sebagai kawasan hutan dengan berbagai macam tipe ekosistem yang tergolong utuh di Pulau Jawa. Diketahui ada lebih dari 700 jenis tumbuhan dari berbagai tingkat dan tipe. Contoh tumbuhan khas Taman Nasional Alas Purwo adalah sawo kecik atau Manikara kauki. Selain itu ada juga 45 jenis mamalia yang telah teridentifikasi di Taman Nasional Alas Purwo. Lalu fakta yang ketiga, tempat angkernya atau mitos yang menjadi cerita dan kabar di khalayak rame dengan adanya kerajaan gaib. Dari mitos yang beredar, Alas Purwo adalah taman nasional yang kerap disebut sebagai hutan paling angker di Pulau Jawa. Pasalnya, Alas Purwo dianggap terkenal sebagai lokasi kerajaan gaib kuat dan besar. Mitos tersebut diperkuat dengan keterangan dari ahli supranatural Banyuwangi Ki Joko Gondrong. Ia mengatakan bagi wisatawan yang datang ke Alas Purwo perlu berhati-hati, sebab Alas Purwo dipercaya sebagai tempat pertama dihuni oleh manusia, yakni situs kawitan. Situs kawitan seperti halnya pos penjagaan alam gaib. Kalau memiliki niatan buruk ke Alas Purwo, nanti akan berimbas dengan kejadian buruk. Sebaliknya, jika niatnya baik, maka tidak akan terjadi apa-apa, kata Ki Joko Gondrong kepada Detik Travel. Ia juga mengatakan setiap hutan di Alas Purwo merupakan tempat angker yang ditinggal oleh makhluk halus seperti genderuwo hingga jin dan setan. Kebanyakan makhluk halus yang mendiami Alas Purwo adalah pengikut Nyi Roro Kidul. Karena letaknya strategis di paling ujung sehingga angkernya hutan itu menjadi sarang dedemit dan jin menjadi pengikut Ratu Pantai Selatan yang juga memiliki padepokan Ki Joko Gondrong. Lalu, fakta yang keempat, bahwasannya Taman Nasional Alas Purwo terdapat banyak goa dan pura. Di Alas Purwo ada gua-gua yang menjadi tempat menarik yang wajib dikunjungi wisatawan. Gua yang terkenal di Alas Purwo dalam Gua Istana karena gua tersebut konon dipercaya sebagai tempat Insinyur Soekarno bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Di Gua Istana itu simbolis batu dari Kanjeng Ratu. Gua Istana pernah disinggahi proklamator RI Bung Karno, ujar Ki Joko Gondrong. Selain Gua Istana, ada juga goa lainnya seperti Gua Gajah, Gua Mayangkara. Perlu diingat, karena gua di Alas Purwo memiliki kesan mistis yang kuat. Pengunjung pun berniat positif serta berbadan bersih jika ingin masuk ke gua-gua di sana. Selain goa, di Alas Purwo juga terdapat pura. Menurut ulasan dari Detik Traveler Stories, Brigida Emilia, pada waktu-waktu tertentu pura di sana kerap didatangi orang banyak untuk melakukan semedi seperti mencari wangsit atau sekedar lelaku gaib. Lalu yang kelima, Alas Purwo mempunyai mitos pengunjung bisa dibawa oleh makhluk gaib. Mitos Alas Purwo yang lainnya juga yang cukup terkenal yaitu wisatawan kerap diganggu makhluk halus di sana. Banyak orang yang mengatakan jika sedang berkunjung ke Alas Purwo,
lalu kamu mendengar suara asing memanggil, maka jangan langsung untuk menengok ke belakang. Pasalnya, jika menengok ke belakang dipercaya bahwa kamu akan mendapat malapetaka berdasarkan mitos. Nantinya orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggilnya ke alam jin. Terlepas dari kesan mistis yang ada, Taman Nasional Alas Purwo juga memiliki keindahan alam tersendiri yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, karena tempat ini juga termasuk situs purbakala, sebaiknya pengunjung perlu untuk berlaku sopan dan tidak bicara sembarangan. Sempat ditutup saat pandemi COVID-19. Kabarnya, Taman Nasional Alas Purwo saat ini sudah terbuka kembali untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo. Lalu, cerita mistis yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah Banyuwangi, bahwasannya di Alas Purwo tak hanya hutan saja yang ada di sana. Yang pasti yang paling dikenal memiliki banyak cerita mistis yang dipercaya masyarakat sekitar dan lainnya. Dikutip dari akun TikTok Bangku Kosong TV yang menyebut lokasi tersebut dikenal sebagai pusatnya kerajaan jin, di mana Alas Purwo sangat berpotensi angker. Memang semuanya hutan tanpa ada pemukiman penduduk. Pemilik akun TikTok tersebut menyebutkan bahwa saat dirinya berjalan bertemu dengan babi hutan, ular, monyet, dan binatang hutan lainnya. Dalam salah satu videonya, ia menunjukkan beberapa pohon besar. Terdapat sebuah canang atau persembahan atau sesajen di bawah pohon itu sebagai seserahannya. Dari informasi yang dihimpun dari liputan6.com, lokasi itu menjadi tempat yang disakralkan masyarakat sekitar, lantaran sering digunakan sebagai tempat mencari pesugihan dan tempat pertapaan. Namun, meski memiliki banyak kisah mistis, hutan tertua itu juga masih menjadi tujuan wisata banyak orang. Sementara itu, salah satu orang yang pernah mendatangi Alas Purwo bercerita, pengalamannya pernah bertemu dengan hal-hal gaib. Ia mengaku awalnya hanya penasaran dari cerita kakeknya, warga asli Banyuwangi, yang menyebut Alas Purwo adalah tempat angker yang sering digunakan menjadi persugihan. Dengan penasarannya, dia datang ke sana, tapi di waktu siang hari. Walaupun cuma lewat, tapi semua bulu badan merinding. Setelah itu, dia pun kapok untuk melewati Taman Nasional Alas Purwo sendirian. Menurut seseorang yang pernah datang ke sana, Alas Purwo yang diyakini masyarakat sebagai kerajaan jin di Pulau Jawa itu juga memiliki kisah angker di mana jika memasuki wilayah hutan itu, ada yang tidak bisa keluar lagi. Mereka yang tak bisa keluar dari Alas Purwo itu diyakini tersesat di tengah pohon-pohon rapat lantaran penghuni gaib hutan tersebut tidak menginginkan mereka untuk kembali. Hutan itu apabila bisa keluar pun diyakini mereka yang pernah tersesat di Alas Purwo itu bisa mengalami kesialan seumur hidupnya. Begitu kisahnya. Kisah mistis lainnya yang diyakini oleh masyarakat di sana adalah ketika seseorang memasuki Alas Purwo dan mendengar suara lirih memanggil namanya, disarankan untuk tidak mendengarkannya, apalagi menengok ke arah suara tersebut, karena suara tersebut adalah suara penghuni gaib Alas Purwo. Menurut warga sekitar itu bisa menjadi malapetaka untuk hidupnya. Namun, walaupun banyak cerita mistis yang menyeramkan, banyak juga masyarakat yang datang ke Alas Purwo dengan niat berwisata atau sekedar berpetualang menikmati pemandangan hutan tertua di Pulau Jawa. Alasan banyak orang datang ke Alas Purwo untuk mencari persugihan, untuk kenaikan pangkat, dan kepentingan harta duniawi itu. Di sana tersimpan sebuah keris sakti. Keris sakti itu bernama Keris Pusaka Sumelang Gandring, peninggalan kerajaan Majapahit. Namun hingga saat ini keberadaan keris tersebut belum diketahui letaknya di mana. Selain itu, adapun deretan cerita mistis masih banyak lagi yang tersimpan di Taman Nasional Alas Purwo. Cerita mistis Alas Purwo yang lainnya, bahwasannya di Taman Nasional Alas Purwo dijaga makhluk halus yang bernama Gayatri. Cerita mistis Alas Purwo
Yang pertama adalah sosok penjaganya yang merupakan wanita cantik bernama Gayatri. Gayatri dikenal tidak mengganggu manusia, tetapi ia hanya akan menunjukkan diri kepada orang-orang tertentu. Gayatri merupakan makhluk halus wanita yang berpakaian adat Jawa. Gayatri di Alas Purwo dikenal bertugas menjaga perilaku dan tutur kata seluruh penghuni dunia dan memberikan perdamaian. Banyak yang percaya Gayatri berada di air terjun Pancur yang terletak di tengah Alas Purwo dekat dengan pantai. Namun, belum terdapat informasi mengenai sosoknya yang telah dilihat oleh masyarakat setempat. Sosok Gayatri ini juga dipercaya ada kaitan dengan kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Gayatri diduga adalah putri bungsu dari kerajaan Singosari Kartanegara. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, cerita mistis di Alas Purwo juga bahwasannya yang masuk tidak akan bisa keluar. Alas Purwo yang tepatnya terletak di Kecamatan Tegal Delimu dan Kecamatan Purwoharjo itu dikenal merupakan kerajaan jin. Masyarakat setempat percaya ada kerajaan gaib yang berdiri sudah sejak lama. Bahkan bukan sekedar kerajaan jin biasa, tetapi kerajaan jin terbesar di dunia. Jika seseorang ingin melihatnya, maka ia harus memiliki kemampuan khusus. Orang tersebut dapat melihat Alas Purwo yang padat penduduk makhluk halus. Banyak yang percaya jika manusia yang masuk ke dalam Alas Purwo, maka ia tidak akan dapat keluar lagi. Mereka akan tersesat karena pohonnya sangat banyak dan rapat. Ada pula cerita mistis Alas Purwo lainnya, yakni jika manusia hilang di Alas Purwo, itu karena penghuni dalamnya tidak membiarkan manusia itu bebas pasca melihat kerajaan jin. Jika akhirnya manusia tersebut mampu keluar dari daerah itu, maka hidupnya akan penuh kesialan dan masalah. Lalu misteri-misteri yang ada di Alas Purwo, bahwasannya di dalamnya banyak suara panggilan yang membawa malapetaka. Selain itu ada pula cerita mistis Alas Purwo yang lainnya, dan berkaitan dengan suara panggilan yang membuat siapapun ketakutan. Jika seseorang mendengar suara yang lirih memanggil nama mereka di Alas Purwo, maka hendaknya mereka tersebut tidak langsung menengok dan mencari sumber suara. Pasalnya, jika seseorang itu nekat menengok dan mencari sumber suara, masyarakat setempat percaya ia akan mendapat musibah sepanjang hidupnya. Bahkan jin di Alas Purwo pun dapat membawa seseorang itu dan tidak membiarkannya kembali ke dunia nyata. Lalu misteri selanjutnya yang ada di Taman Nasional Alas Purwo, yaitu adanya keris peninggalan Majapahit. Dipercayai adanya keris peninggalan Majapahit di Taman Nasional Alas Purwo. Adapun cerita mistis Alas Purwo yang berkaitan dengan keris Majapahit, Alas Purwo yang dikenal angker dan berbahaya ini juga menarik perhatian karena menjadi tempat persugihan. Jika seseorang bersemedi dan menemukan keris, maka orang itu akan beruntung dan segala keinginannya terkabul. Hal ini pun menjadi daya tarik bagi masyarakat yang mempercayainya, terutama orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural. Keris itu adalah keris peninggalan kerajaan Majapahit yang bernama keris pusaka Sumelang Gandring. Namun, hingga kini tidak diketahui tempatnya keberadaan keris tersebut. Lalu, kisah misteri selanjutnya yang ada di Alas Purwo, yaitu tempat persugihannya yang sangat terkenal. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Alas Purwo menjadi tempat persugihan bagi beberapa orang. Dan Alas Purwo pun adalah satu tempat persugihan yang sangat kental. Dan banyak orang dari mana-mana datang untuk melakukan persugihan di tempat Alas Purwo itu. Alas Purwo dulunya adalah tempat betapa para raja agar memperoleh ilmu, tetapi kini justru sebagai tempat persugihan, di mana di dalamnya banyak orang-orang yang meminta keduniaan, kehebatan, keilmuan yang sangat menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat melakukan persugihan agar permintaannya terkabul dengan mengorbankan tumbal. Bahkan makhluk di sana diantaranya ada pula anak hasil perkawinan manusia dan jin sebagai tumbal. Alas Purwo menjadi tempat suaka marga satwa Banyuwangi Selatan. Hutan ini memiliki luas yang sangat luas di kisaran 62 hektar yang tercantum di surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hingga kini banyak pula masyarakat yang mengunjungi hutan ini untuk melakukan sumedi
atau sekedar mencari ketenangan. Di alas Purwo terdapat banyak gua dan pura, sehingga di lokasi tersebutlah para pendatang bersemedi. Demikian cerita mistis alas Purwo yang menarik diketahui. Selanjutnya, dapat diketahui alas Purwo merupakan hutan belantara yang dikenal mistis dengan segala kisah di baliknya. Hutan ini juga merupakan tempat wisata alam. Sahabat Odeng Misteri dimanapun berada, itulah sedikit kutipan kisah, sejarah, mitos dan misteri dari Taman Nasional Hutan Alas Purwo, yang mana di tempat itu adalah salah satu tempat purbakala yang sudah dari dulu sudah ada di Pulau Jawa, dan yang mana diyakini oleh masyarakat bahwasannya itu adalah salah satu hutan prasajarah dari zaman dahulu kala. Tapi sayangnya di akhir zaman ini banyak manusia, hamba-hamba Allah khususnya yang masih percaya, yang masih bersekutu dengan makhluk jin, iblis, dan syaitan. Mereka mempercayai bahwasannya asbab dari mereka bisa membawa ketenangan, kekayaan, ketahtaan, dan kebahagiaan. Padahal sahabatku, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, kesehatan sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW dengan cara mengamalkan agama yang sempurna di dalam kehidupan dan di rumah kita. Apabila kita menghidupkan amal agama, menghidupkan ibadah-ibadah di diri kita dan keluarga kita serta rumah kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan, kesuksesan, kejayaan, kesehatan untuk kita semua. Tetapkan iman kita kepada Allah. Jangan kita tergoda, jangan kita terbawa oleh kesesatan-kesesatan makhluk gaib, bisikan-bisikan makhluk gaib untuk menyesatkan dan membelokkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah perlu kita ingat bahwasannya makhluk jin hanya untuk menipu daya manusia supaya merusak akidah kita. Berjumpa kembali di Odeng Kisah Misteri selanjutnya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.